Kalau kemarin tidak percaya, Oh gitu. ya lalu saya bisa dibebaskan, tapi harus mencari orang yang mengambil 10 itu tadi. Oh Iya. gitu ya. Saya kan bilang kalau apa itu saya nggak bisa, orang nggak tahu orangnya, nanti kalau saya tangkap orang mah saya yang kena. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan Mas DU di video kali ini mau membahas tentang seorang anak muda yatim, bukan yatim piatu ya, seorang anak yatim ya, yang masih mempunyai adik-adik di Pati, Jawa Tengah. Itu sangat viral ya beberapa waktu terakhir, di mana dia mencuri pisang gitu ya, dan diarak warga ya. Dan memang berita ini mungkin kalian sudah pada tahu. Sekarang si pemuda ini yang bernama Angga ini malah banjir donasi ya. Karena ya itu tadi ya, sikap warga yang mengarak pemuda ini dianggap berlebihan ya. Oke, mencuri adalah sebuah hal yang salah, tapi sampai diarak dan ternyata itu anak yatim ya, memang ayahnya masih hidup tapi ya nggak ada kabar, katanya sudah lama ya, ibunya sudah meninggal, punya adik-adik katanya juga. Dia masih memikirkan adik-adiknya ya, sehari-harinya, sekolahnya. Angga ini juga putus sekolah dan sebagainya. Ini menarik perhatian netizen. Yang menjadi perhatian di video Mas Deo kali ini kepala desa ini membuat klarifikasi yang justru menyudutkan Angga ya. Jadi nanti klarifikasinya seperti apa, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita lihat mulai dari kepala sekolahnya dulu aja. Kepala desa guys ya. Let's go. Yes, oke. Kita lihat di ini mulai dari kepala desanya dulu klarifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Juri selaku Kepala Desa Jagung ingin menyampaikan kaitannya dengan berita yang lagi viral. Itu jelas warga kami yang telah melakukan pencurian pisang di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tologowungu, dan saya ingin menyampaikan kepada semua warga seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, katanya dengan viralnya warga kami ini, saya ingin berkata bahwa sebetulnya Mas Angga ini, keluarganya, itu juga semua bantuan dari dinas sosial itu mendapatkannya, dari sumber dari dinas sosial. Tiap bulan neneknya juga dapat bantuan sendiri, terus si Angga juga dapat bantuan sendiri, dan kemarin juga pihak Pemda telah mengupayakan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, dan juga mendapat bantuan kambing dari desa itu, dan saya kira menurut pantauan kami dari masyarakat sekitar juga peduli sekali untuk memberikan bantuan kepada keluarga Angga ini itu. Dan sebetulnya saya kira kalau untuk hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari itu saya kira ada kekurangan lah. Memang yang namanya anak lagi labil ya, tidak ingin jajan lebih dari yang keinginannya, sehingga dia melakukan seperti itu. Dan saya minta dukungan kepada semua instansi dan warga masyarakat untuk memberikan support kepada Angga ini agar berubah menjadi anak yang baik sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sekian. Untuk harapannya kepada Mas Angga maupun keluarga ini gimana Pak? Saya berharap dari kejadian ini Mas Angga khususnya agar bisa bertobat, tidak akan mengulangi lagi, menjadi anak yang baik, bisa meneruskan sekolah lagi, dan di kemudian hari menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan agama gitu. Bagaimana tanggapan jenengan itu terkait tindakan kepolisian dari Polresta Pati ataupun dari Polsek Tologowungu terhadap kejadian ini Bapak? Alhamdulillah kemarin setelah saya dapat kabar dari Pak Kades Gunung Sari Tologowungu, saya langsung meluncur ke Balai Desa
Gunung Sari Legowungu. Di sana kami mengadakan negosiasi bersama Pemdes dan pihak Polsek Legowungu sehingga mencapai kesepakatan yang baik, ya, pihak korban tidak menuntut ganti rugi sebesar pun, dan pihak Polsek menyelesaikan secara RJ, ya, atau restoratif justice, sehingga tidak masalah ini tidak proses secara hukum yang lebih lanjut, ya. Atas kesepakatan ini, ya, saya berterima kasih kepada Pemdes Legowungu, ya, Bapak Sudardi Lokade, dan sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Legowungu, Pak Mujahid, yang telah memfasilitasi kami dan memberikan ampun kepada warga kami. Itu. Demikian, ampun. Demikian, ya, atas pernyataan ini, mudah-mudahan ini betul-betul, ya, membawa dampak positif untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi faktanya ternyata Angga ini ambil pisangnya itu di desa yang lain, ya. Seperti itu, ya. Dan tadi kan ada koordinasi antar kades katanya. Kalau yang klarifikasi ini adalah kadesnya Angga sendiri. Cuman yang Mas Dewi sayangkan, saya ada kata-kata, mungkin pemilihan kata-kata yang masih bisa gimana ya, bisa menyakiti Angga, ya, seperti semoga segera bertobat. Itu hal yang baik sebenarnya. Cuman mungkin pemilihan kata itu kurang tepat aja, ya. Bisa saya sendiri ngedengerin masih menyakiti perasaan, ya. Dimana kondisi Angga seperti itu, ya. Dan kalau beliau juga bilang kalau insya Allah kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup, ya, itu kita benar-benar hal seperti itu kan sangat sulit, guys, ya, untuk dipahami, ya. Kadang bahkan orang yang kelihatannya cukup pun kadang nggak cukup hari-harinya, ya. Jadi dengan dapatnya bantuan, semua bantuan dari pemerintah itu, ya, belum tentu juga, namanya juga masih belum benar-benar dewasa, guys, ya. Jadi kalau bilang pasti cukup tuh, ya kita nggak ada yang pasti sebenarnya, seperti itu, guys, ya. Nah, oke, kita lanjut mungkin ke klarifikasi yang lain. Langsung sama Dari Angga langsung. Enggak, aku meh tanya enggak. Ini bahasa Jawa, ya. Apa bener sing dikeluar-keluar ke masyarakat nang media sosial, yang diomong ke masyarakat di media sosial terkait awakmu njipuk gedang iku mbok nggo tuku ciu, mbok nggo tuku miras. Bener Buat ora? beli miras. Tidak, Mas, karena di sana itu banyak orang dan saya dipaksa untuk suruh bilang apa itu, kan dia bertanya apakah saya mengambil itu untuk membeli seperti minuman keras seperti ciu itu. Saya bilang tidak, tapi beliau banyak orang dan memaksa harus mengaku. Siapa sing ngomong ngono? Warga sana, karena saya juga nggak tahu, Mas, itu warga sana atau tetangga desanya, karena saya nggak tahu pasti desa itu desa apa saja. Yang tahu, saya tahu desa itu cuma desa Pangonan itu, Mas. Oke, enggak. Wani sumpah awakmu ora? Nggih, sumpah demi Allah buatan ngoten iku. Niate kula mendhet mengambil itu tadi untuk menjajankan adik saya. Ya. Apa bener adikmu, Vin Kelvin? Nggih. Sangmu piro sih nek sekolah? 10.000. 10.000. Langsung sama orangnya. Enggak, aku meh tanya enggak. Oke, guys, sorry. Apa bener? Jadi ada narasi bahwa Angga itu mencuri pisang, itu uangnya nanti kalau pisangnya dijual, uangnya dibuat beli ciu. Ciu itu salah satu jenis minuman keras, ya. Dan Angga membantahnya, ya. Yang terjadi adalah pada saat di lokasi, di TKP itu, pada saat Angga ditangkap warga, itu Angga dipaksa, ya, kata Angga tadi, ya, dipaksa untuk mengaku seperti itu, dan Angga nggak bisa berbuat banyak, ya, seperti itu, ya. Nah, oke, yuk kita dengerin klarifikasi dari yang lain lagi, ya. Kita dengarkan dari semua pihak yang mau klarifikasi. Siang, nama saya Bapak Lasno, Desa Gunung Sari, Kecamatan Legowungu, Kabupaten Pati, sebagai Kasih Kesra. Terima kasih atas waktunya. Kemarin terjadi pada hari Senin
Tepatnya itu jam 4:30 saya dapat kabar dari Pak Kamari terkait dengan kehilangan pisang tersebut. Yaitu cerita awalnya Pak Kamari itu Senin pagi hadir di sampai kebun dengan pedagang pisang yang intinya mau menjual pisang tersebut. Akan tetapi sudah sampai lokasi itu pisang yang awalnya banyak tundun itu hilang 11 tundun. Yang tua tinggal 3 tundun gitu. Akhirnya si pedagang pisang itu tadi pergi dan Pak Kamari terus terang dia ya merasa gimana ya, merasa agak amarah dan sebagainya, dan akhirnya Pak Kamari menyanggung di lokasi lahan itu sampai 1 hari. Nah, di detik sore perkiraan 3:30 itu ada seorang laki-laki muda membawa tombong yang arahnya ke sana ke sini dan diintai terus. Pada akhirnya pemuda itu ternyata ambil pisang yang 3 tundun tadi. Kenapa yang dibawa adalah 4 tundun, yang 1 tundun tempatnya tetangga pula milik Pak Sanuri. Dan akhirnya pada saat itu setelah pisang diambil, Pak Kamari itu langsung menemui anak tersebut dengan katanya, loh, kenapa pisangku kok ambil? Nah, dengan dia membawa sabit sama pisang yang kiri pisang, yang kanan sabit sambal gini. Kowe gak usah ngadak-ngadakno parangmu. Kowe manuto karo aku. Manut saya saja sama saya gitu. Saya tidak akan apa-apain. Manut saja, kalau kamu melawan, saya akan teriak bilang maling. Itu semua orang banyak menakut-nakuti dengan cara itu. Dan akhirnya sabit itu tadi dibuang dan diambil Pak Kamari, dimasukkan dalam tas kampilannya. Dan akhirnya anak tersebut diajak Pak Kamari ke kandang ayam milik Pak Kamari sebelah itu. Disuruh semua pisangnya suruh membawa. Bahkan anak tadi kepleset, keberatan bawa 4 tundun. Dibantu Pak Kamari bawa 1 tundun sampai ke kandang tersebut. Pada akhirnya sampai kandang tersebut, Pak Kamari itu tidak bawa HP dan tidak ada teman. Dia bingung menghadapi kondisi seperti itu. Akhirnya ada sepeda motor yang lewat, itu minta tolong untuk disampaikan ini agar dia bisa komunikasi. Terjadilah istri dari Pak Kamari itu mengantar HP untuk Pak Kamari dan mengasih tahu kepada pemerintah desa terkait dengan kejadian tersebut, dengan tujuan Pak Kamari untuk menuntut sebuah keadilan. Awal mulanya Pak Kamari mau mengajak anak tersebut ke balai desa, mau diboncengkan. Akan tetapi dengan adanya 1 orang tadi bilang yang itu pencuri, masa datang semakin datang dari tidak hanya desa Gunung Sari, cabak sebelah ini juga banyak yang kehilangan. Itu juga ikut ke sini. Akhirnya Pak Kamari tidak mampu membendung, melindungi dari pencuri itu tadi untuk diboncengkan ke sampai balai desa. Nah, tapi Pak Kamari akhirnya anak itu diarak massa. Betul, diarak massa, disuruh memikul pisang tersebut, dan Pak Kamari selalu mendampingi yang ada di sebelah, selalu menempel pelaku tersebut. Tiap ada datang mau mukul, Pak Kamari menangis. Tiap ada mau orang beliau selalu dia tangis. Bahkan dia sampai disendur sama sepeda motor, itu pun perjuangan Pak Kamari untuk melindungi. Dia mengatakan di jalan dari sini sampai balai desa, ini yang tanggung jawab saya, Panjenengan semua tidak punya masalah, jadi jangan main hantam sendiri. Gitu. Akhirnya singkat cerita itu sampai balai desa, sampai setelah maghrib di balai desa, kami pemerintah desa Gunung Sari beserta Bapak Kepala Desa akhirnya di situ menghubungi pihak keluarga dari Bapak Kepala Desa Rejo Agung, karena pelaku tersebut adalah warga desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil. Jadi terus menghubungi pihak kepolisian dan pihak dari Babinsa sambil menunggu perjalanan dari kepala desa dan
keluarga tadi, Polsek dan Babinsa tadi di balai desa sempat massa semakin datang semakin banyak, tidak mampu untuk membendungnya, dan kami selalu melindungi Pak Kamari, selalu menempel di sebelahnya. Saya Bapak Kepala Desa, bedah saya juga langsung hadir di situ dengan mereka tiap datang. Lampu juga di balai desa dipadamkan agar dia bisa memukul, tapi saya langsung menghidupkan HP agar si pelaku tetap lindungi. Dan saya mengatakan di situ, tolong semua warga desa Gunung Sari dan sekitarnya yang kehilangan pisang ini, saya harap panjenengan bersabar. Kita akan menjalankan amanah aspirasi pikiran jenengan yang amarah saat ini dengan baik. Yang intinya mau mediasi terkait dengan persoalan ini. Perlu diketahui terkait dengan adanya kehilangan pisang, warga desa Gunung Sari ini meresahkan selama 5 bulan. 5 bulan sebelumnya sudah 5 bulan sebelumnya ada yang resah. bilang 1 tundun, 2 tundun, 3 tundun dan sebagainya. Ini bukan awal dari pencurian, tapi sudah lama gitu. Mereka akhirnya saya data yang pernah kehilangan pisang itu ada berapa orang. Ternyata di situ jumlah ada 9 orang, bentuk pengakuannya dan siap mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Ada yang kehilangan 1 tundun, ada 5, ada 12, ada 25, sepanjang sampai 5 bulan itu banyak sekali. Itu ada datanya. Nah, dari situlah kami awalnya melindungi dari tiap lampu dipadamkan, dihidupkan, terus saya mendekat pada anak tersebut gitu. Mohon maaf tak tanyakan pada namanya siapa, Mas Angga dari Rejo Agung Tranggil, dan dari situ saya mencium, mohon maaf, bau yang tidak sedap dari mulutnya gitu. Mas, jenengan nyolong pisang ini untuk apa? Ngomong dengan jujur loh ya. Kalau tidak jujur, saya akan pergi jenengan biar dihabisi massa. Soalnya jenengan harus jujur, pasti ada solusi. Nah, dia bilang di situ, kadang-kadang ya kando beli ciu Pak, gitu. Oh, nggih pun. Yang penting mudah-mudahan dengan proses ini Mas, engkau jenengan bisa menjadi anak yang baik untuk pembelajaran bersama, gitu. Nah, akhirnya Pak Polsek Logowungu datang, Babinsa datang, dan juga Kepala Desa Rejo Agung bersama kakeknya Bapak Sunoto dan Bapak Sunardi selaku pamane dari Mas Angga. Akhirnya mediasi di situ ada Pak Kepala Desa membuka sistem rapat di situ, akan tetapi massa semakin banyak datang dan bersorakan. Ada inisiatif di pihak Polsek karena massa semakin tidak bisa dimendung, waktu semakin malam, akhirnya pelaku ini tadi dibawa pihak kepolisian ke Polsek Logowungu. Nah, dan berserta barang buktinya. Di saat itulah massa membubarkan diri, dan dari 9 korban tadi beserta pihak perwakilan keluarga dari Mas Angga mediasi terkait dengan penyelesaian persoalan tersebut. Adapun mediasi itu membuahkan sebuah hasil, diantaranya yang pertama dari pihak korban Pak Kamari tidak menuntut ganti rugi sepeser apapun. Pak Kamari kedua belah pihak tidak akan menuntut ganti rugi apapun, kedua belah pihak ya. Terus yang kedua, karena usia pelaku ini di bawah umur, dimohon agar ada bimbingan binaan dari desa tersebut, bahkan Babinsa, yang intinya menuntut Pak Kamari minta anak tersebut absen di Desa Rejo Agung, Kecamatan Tranggil tadi itu tiap Senin dan Kamis, 1 minggu 2 kali. Itu guna mengantisipasi agar anak ini betul-betul berubah dengan baik. Di sisi lain, mohon maaf untuk mengklarifikasi terkait dengan
diaraknya Angga tersebut itu bukan keliling kampung, tidak, itu dari tempat lokasi ke balai desa. Dengan niatan Pak Kamari itu pengen memboncengkan, tapi dengan banyaknya masa ini saya menyampaikan mohon maaf keterbatasan niat baik Pak Kamari ini yang tidak mampu membendung dari masa yang datang. Paling setidaknya saya sangat mengapresiasikan Pak Kamari ini adalah penyelamat Mas Angga dalam sebuah proses kebaikan. Soalnya apa? Dia mampu melindungi sampai anak itu tidak ada darah yang keluar. Gitu. Siang, nama saya. Ya, panjang ya. Intinya seperti itu. Coba kita lihat komentar netizen ya. Komentar netizen. Nih, saya menarik ini dari Jarwo Etawafram. Bukannya ini orang yang pakai kemeja merah itu kan? Kan di videonya Angga itu. Sekarang Mas Dewi cari-cari nggak ada, mungkin di take down TikTok ya, karena memang ini sih apa namanya? Sorry. Ini guys ya, kan konten sensitif ya karena diarak seperti itu ya. Nih. Ada yang balas nih, Avi Sayuma, iya bang, dia juga ikut ketawa. Aduh, ketawa deh. Jadi di video tersebut beliau ini yang beri klarifikasi ini katanya ikut ketawa. Wah ya, kalau yang lihat video awal pasti tahu kan, langsung aja seret kesel bang. Coba aku cek bang, bener itu diikut. Dia naik kereta tuh kan, dia aja kan cuma nengok di atas kertasnya. Waduh, ini bahasanya. Coba yang bawah, kalau dilindungi kenapa dikasih pakai kresek merah? Haha. Kalau dilindungi kenapa kok dikasih kresek merah si Angganya gitu ya. Ini lagi kebanyakan ini ya kontra ya. Gak percayalah dengan klarifikasi ini kebanyakannya di komen nih. Kakek ngomong gue pak, gedangku sering hilang neng kebun, ketemu pencurinya tak nasihati, terus tak suruh pulang beres. Yang perlu diarak itu pemerintah desa yang korup. Mantap. Dari story, kalian percaya? Wah, intinya nggak percaya ya. Katanya Pak Kamari tidak ikut ngarak, pengakuannya sendiri. Ternyata bapak ini pinter buat cerita ya, harusnya bapak jadi pengarang cerpen. Mungkin ini anaknya, intinya ini gimana? nggak ada yang percaya nih kayaknya di komen nih, kalian bisa lihat sendiri ya di akun TikToknya ya, ini Murtiana ya, nggak ada yang percaya. Di komen-komennya ya mungkin ada ya, ada 783 komen. Mungkin dari 783 itu kalau kalian mau scroll pas mungkin ada ya yang percaya ya, cuman Mas Dew dari tadi scroll nih nggak ada yang percaya ya, maaf Pak ya. Belum nemu ya, kalau tak scroll terus sampai 783 komentar nanti nggak kelar-kelar videonya. Kita lanjut aja ke video berikutnya. Ke Pak Kamari nih, Pak Kamari gimana Pak, bisa dijelaskan Pak, di mana yang diambil itu Pak pisangnya Pak? Ya, ini yang pisangnya yang diambil di mana? Bisa ditunjukkan Pak? Ya bisa Mas. Ya, yang mana? Mohon maaf, yang kemarin diambil sama si pelaku itu ada ini Mas, ada beberapa pohon yang masih tegak. Kurang lebih ada 11 pohon yang diambil pada waktu itu. Tapi itu memang benar-benar yang 11 pohon itu yang diambil dia Pak? Katanya 3 tadi. Ya saya kurang tahu Mas, tapi pas kejadian itu kan gimana? Pada waktu itu kan saya marah Mas. Kita bisa ketemu. Saya lihat itu menyanggong, menyanggung. Ya, pas pada sore hari itu sekitar jam 4 itu ada pemuda datang Mas di jalan tadi, terus saya intai terus sampai dia masuk ke lokasi saya. Terus dia ya mirip kurang lebih ceritanya ya, 2 tundun Mas, tapi belum saya tangkap karena baru 2 tundun. Masih saya intai terus sampai dia motong 4 tundun. Lah barulah mereka saya tangkap. Oh, sampai motong 4 tundun. Pak, itu kan dari pengakuan ini Pak, pengakuan dia pertama kali ketemu jenengan. Itu pertama kali dia nyolong buat apa Pak itu? Dia nggak bilang apa-apa Mas, kan cuman saya kan nanya Mas, saya nanya gini,
Ketika mereka saya tangkap mas, terus saya nanya, loh dek, jenengan ini usianya masih muda, kok yuk dilakukan kayak gini, kan seperti itu. Lakon gini ki dek, orang apik, lakon gini ki bisa membuat kamu nanti istilahnya itu berkepanjangan, maksudnya berkepanjangan mas. Untung kejadian ini saya yang menangkap, kalau mungkin orang lain entah apa atau gimana atau gimana, saya bilang gitu mas. Terus saya nanya namanya, terus keluarganya juga kan. Terus pada saat itu ya sudah, terus pisang kita suruh bawa ke jalan sampai ke tempat sepeda motor tadi, ada 4 undo mas pisang itu. Sudahlah sampai di jalan dan di sepeda motor, terus dia saya ajak ke kandang saya mas. Di situ di kandang saya bingung mas, karena saya sendiri, saya juga nggak bawa AP. Terus saya bilang gini, dek, kamu tetap di situ, jangan kemana-mana. Kalau sampai adik nanti kemana-mana, saya nggak tahu, karena mungkin masa nanti akan datang. Kamu di situ aja, saya siap berani melindungi. Gitu ya mas. Terus pada saat itu ada sepeda motor yang lewat mas. Terus saya suruh telepon sama istri saya. Saya kan nggak bawa HP pada saat itu. Terus istri saya datang ke kandang bawa HP. Barulah kita berkomunikasi sama bapak perangkat desa. Pak, ini kan info yang beredar perangkat desa yang tadi mungkin ya, untuk menghidupi adiknya. Apakah pengakuan sorry pertama seperti itu pak? Tidak mas, itu salah. Dia tidak bilang apa-apa. Dia pada waktu saya tanyain itu nggak bilang seperti itu salah mas. Ya Pak, kalau di sini memang dia pengakuan kan dia ambil rumput pak. Itu lokasinya jauh gak pak dari sini? Dari rumahnya kan Terangkil. Iya. Kalau dari sini kira-kira berapa jam pak? Perjalanan dari sini sampai Terangkil itu ya kurang lebih 1,5 jam mas. 1,5 jam. Jauh ya. Ya, 1 jam lah mas. Ya Pak, mungkin kalau 1 jam. dari lokasi jenengan sendiri ini Ya. udah berapa pisang pak yang hilang? Semenjak 5 bulan mas, pisang saya yang hilang itu kurang lebih itu 21 tundun mas. Itu beberapa kali. Terus pelaku itu sempat saya tanyain mas, dia sudah mengambil pisang di lokasi saya itu 2 kali. Tapi berapa itu? 2 kali itu berapa? Yang pertama 2 tundun mas. Dia bilang 2 tundun. Ya aku ingat mas, pada waktu itu dia mengambil 2 tundun, malah pas dia motong itu dikenakan sama pohon jambu ini mas. Tapi itu kan saya nggak tahu siapa pelakunya. Kan tahunya saya kan setelah dia tak tangkap, terus dia tak tanyain, katanya dia mengambil sudah 2 kali mas. Udah 2 kali ya, Ya. di tempat jenengan ini ya pak? Ya. Tapi dia nggak ngaku di tempat lain juga nggak? Pada waktu itu saya nggak nanya kemana-mana mas, cuman saya nanyakan dia sudah mengambil pisangku berapa kali, cuma itu aja. Ya. Kan yang sangkutan sama saya juga. Ya. Pak, itu kalau pas kejadian kan sampai diarak warga itu sebelumnya udah tahu pak kalau dia memang kan dari berita yang pertama beredar kan yatim piatu, padahal sebelumnya kan saat ini kan ibunya yang meninggal, bapaknya nikah lagi. Itu dia ngaku nggak pak kalau dia yatim piatu? Sama masa tidak mengaku mas, cuman sama saya itu pas waktu yang awal tadi saya ceritakan dia jatuh itu, saya nanya umur kamu berapa, terus keluarga kamu gimana. Dia sempat bilang gini mas, saya sudah nggak punya ibu pak, itu aja. Terus kalau bapak masih punya, tapi bapak saya mengambil istri lagi di desa Sonean. Oh intinya gitu. Ya. Berarti intinya jangan udah berusaha melindungi itu Iya, pak. Pak, Tapi saya- yang berarti yang mengarak ini warga ya. Iya warga. Ya mungkin gini mas, karena di sekitar sini itu banyaklah masih petani yang merasa kehilangan pisang pada bulan-bulan ini mas ya. Kan mungkin juga gimana ya, namanya orang itu orang petani ya, istilahnya itu nanam pisang ya sih, masalah untuk menghidupi adik, dia bilang kan untuk menghidupi adiknya. Sama juga mas, kita juga menghidupi keluarga, butuh menafkahi keluarga juga, mau membayar anak sekolah atau kebutuhan semua saja mas. Tapi pas awal itu dia ngomong nggak pak kalau memang untuk menghidupi adiknya? Bukan mas, dia tidak bicara seperti itu. Dia tadi juga pengakuan dia memang untuk membeli alkohol itu pak, didengar nggak jelas? Kalau waktu itu saya juga dengar mas, waktu di Bali Desa itu dia sempat bilang kalau mau beli
minuman. Alkohol ya, Ya, minuman keras ya. Minuman keras itu mas. Ya. Ya, Pak, mungkin ini banyak warga kan ini Pak yang menilai dengan kasus viral ini kan seakan-akan warga sini ini nggak punya hati gitu loh Pak, karena gara-gara mencuri pisang untuk makan kok sampai diarak. Itu mungkin dari penjelasan dari jenengan Pak, klarifikasi seperti apa? Ya, Gini mas, misalnya seandainya dia datang ke sini dengan baik-baik mas, misalnya tahulah ini lokasi saya mas, mintalah sama Pak Kamari saya minta pisang buat untuk menghidupi adik saya, pasti saya kasih mas. Tapi dia datang ke sini kan mencuri mas, dia nggak bilang sama saya, sedangkan saya pisang saya hilang itu beberapa tundun mas. Dari situ ya Pak. Iya iya. Ya mungkin Pak, mungkin saya juga tidak membenarkan ya Pak kejadian kasus mencuri dengan kondisi apapun ya Pak. Iya. Itu karena mengambil hak orang lain. Saya juga tidak membenarkan kegiatan main hakim sendiri dari warga Pak. Mungkin dengan adanya kasus ini kan kasus viral dan memang banyak warga yang ikut berkomentar dengan ini. Menanggapi itu Pak, ini kan warga ini kan sudah terlanjur di sana-sana terlihat karena warga Gunung Sari ini orangnya ginilah, nggak berperikmanusiaan lah atau gimana. Dari jenengan seperti apa Pak menanggapi ini? Ya gimana ya mas ya, kalau saya ya biarlah itu sudah terlanjur kok, biarlah sudah terlanjur. Yang penting saya itu punya niat baik sebetulnya sama si pelaku itu. Cuma nanti misalnya ada hal-hal yang lain saya pun kurang tahu. Ya, ini Pak mungkin ada harapan Pak untuk kedepannya nih di desa sini dan juga untuk pelaku. Ya harapan saya itu dari petani yang selaku dirugikan itu memang semoga setelah kejadian ini nanti tidak ada terulang lagi dan khususnya di desa saya itu aman. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. ya, ya. Jadi poinnya sebenarnya soal diarak itu ya sebenarnya kan. Kalau mencurinya udah pasti salah lah, kita nggak perlu perdebatkan hal itu. Cuman setelah tahu bahwa pelakunya itu anak ya di bawah umur dan tahu juga bahwa itu kondisinya ibunya sudah nggak ada gitu dan lain sebagainya, kenapa harus diarak gitu loh. Nah, kan gimana pun juga kita nggak bisa main hakim sendiri ya. Dan kenapa nggak setelah telepon ya udahlah dikirim aja ke polsek lah, udah. Misalnya kalau memang benar-benar ini ya, daripada di balai desa malah beresiko yang macam-macam ya, beresiko di masa kan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Ya cuman soal diaraknya ini ya yang bikin perhatian warganet ya seluruh Indonesia ya. Jadi kesannya ini memang nggak punya kasihan gitu loh. Emang kayak pencuri ya, cuman kita tetap nggak bisa main hakim sendiri kan seperti itu ya. Ya itu, tapi kita perlu dengarkan klarifikasi langsung dari Angga ya, karena nggak adil rasanya kalau nggak dari kedua belah pihak ya. Yuk. Nanti langsung satu mobil sama saya. Ya. Ini yang saya cari nih, yatim piatu. Oh ini Pak Menteri ya datang ya. Menteri. Menteri Desa ya, Pak Yandri. Gimana? Ini anaknya? Hah? Adik, gak apa-apa? Ini adik. Ini yatim piatu. Masya Allah. Ya. Itu kelas berapa? Itu kelas? Mau ikut aku kan? Saya udah saya nggak anak nih. Semua kebutuhan saya tanggung. Ya, pakaian, jajan, sampai kuliah. Bahkan kalau mau nikah bisa saya urus. Ya. Kalau mau ikut sekarang boleh. Gimana? Pak Menteri lah ini. Apa? Kalau bagus, saya tidur situ. Udah. Namanya udah
Ya, ibunya kuat. Salah semua mamanya, ibunya nanti. Ya. Pokoknya semuanya saya tanggung nanti. Makannya, jajan, pakaiannya, Pak. Ya. Nanti langsung saja. Sebentar guys, ini kok namanya penjemputan Yudis anak yatim yang diarak warga karena mencuri. Tadi bukannya namanya Angga, kok sekarang jadi Yudis? Ini Mas Dewi takut salah ini ya, takut salah video nih. Ini beda orang kayaknya, bukan yang ngambil pisang. Ini ada yang komen nih, besok kalau udah bisa beli pisang kembalikan dek, biar yang punya pisang tidak rugi. Adik-adiknya gimana kak kalau abangnya pergi? Iya, ini mah bukan Mas Angga, beda lagi. Nah ini dari akun TikTok Kenzi nih. Agak terkecoh ini Mas Dewi ya. Tapi ada narasi mencuri pisang nih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita tunggu klarifikasi dari Angga ini. Pertamanya itu apa memang dari Angga langsung. Mas Angga punya niatan nih, maaf nih. Memang punya niatan. Ini punya niatan nggak? Itu memang pengen mencuri atau pengen ada tujuan lain, misalnya apa? Mengambil rumput. Rumput. Ya. Jadi sama rambanan dedaunan. Oh, gitu istilahnya bahasa Jawa niki ngarit. Ngarit, ya, ngeramban. Ya, ngarit gitu. Iya, terus ngarit, terus disitulah ada pisang ya Mas ya, gedang Jawa niki. Nah, gedang, terus Mas Angga ini tertarik untuk mengambilnya gitu ya. Gitu ceritanya. Awalnya buat apa? Terus itu awalnya buat apa Mas? Tujuan Masnya itu ngarit yang pasti kan untuk makani ternak itu ya, hewan gitu ya. Terus itu Mas Angga itu kok ada terbesit niat untuk ngambil pisang gitu loh. Itu Ya, gimana? karena- Tujuannya gitu loh. Karena mau beli jajan. Oh, beli jajan. Hanya sekedar beli jajan. Mas Angga, ini aku ngomong-ngomong nih. Berapa sih itu pisang yang Mas Angga ambil? 4 biji. 4 tundon itu apa? 4 tundon ya? Iya, 4 tundon. 4 tundon teman-teman, 4 tundon. Jadi 4 pohon pisang berarti ya. Kan satu tundon pisang itu berarti kan 1 pohon pisang. Kalau Mas Angga ngambil 4 tundon berarti 4 pohon pisang ya itu. Loh, itu kira-kira kan banyak ya dari ngarit, terus itu bawanya gimana Mas? Iya, bawanya gimana? Maksudnya kok sampai banyak? Kenapa kok? Katanya pilihannya 2, ini nggak 4 ya satu ternyata. tundon? Kok sampai 4 tundon gitu? Ya itu di pinggir semua. Oh, di pinggir semua gitu. Oh, ada apa namanya, kemudahan untuk mengakses ngambil itu gitu ya. Ya udah Terus- diambil semua gitu ya. Ya terus ada itu bertemu dengan Bapak Kamari. Bapak Kamari juga bilang, nggak apa-apa, ayo melu aku ngomong kan gitu ya. Setelah saya sampai di kandang ayamnya, Bapak Kamari bertanya, apa kamu tadi malam juga melakukannya? Karena tadi malam juga hilang 10 biji. 10 tundun. tundun. Ya, saya bilang saya tadi malam di rumah, tapi Bapak Kamari tidak percaya. Oh, ini yang nggak diceritain. Saya bisa dibebaskan, tapi harus mencari orang yang mengambil 10 itu tadi. Oh, Ya, gitu. saya kan bilang kalau apa itu saya nggak bisa, orang nggak tahu orangnya, nanti kalau saya tangkap orang malah saya yang kena. Oh, jadi oh iya, kronologinya gini teman-teman. Jadi Setelah itu Bapak Kamari menelpon teman-temannya yang katanya pisangnya juga hilang. Ah, Ya, saya baru di situ. gitu ya. Tapi benar baru di situ nih. Iya, Mas nggak Angganya. Iya, saya kalau ke sana itu paling ke wisata Gunung Sari. Lalu pulang udah nggak pernah lewat jalan-jalan yang lain, ya jalan itu aja, lurus itu. Kebetulan Mas oke, sebentar ya. Ini supaya nggak lupa. Jadi menurut Pak Komari dan yang satunya lagi tadi siapa lupa, itu Pak Komari ini karena nggak bawa HP, ada orang lewat kan ngubungi orang sekedar ya selapor gitu aja ya ke
telepon istrinya lalu ngabari ke orang. Tapi kalau versinya Angga itu ternyata Pak Kamari ini menelpon orang-orang yang merasa kehilangan pisang ya, karena katanya akhir-akhir ini banyak kasus yang sama, pisangnya hilang. Nah, ini yang tidak diceritakan di versi yang tadi ya, versi yang 2 orang tadi. Dan ternyata itu katanya malamnya itu udah kehilangan 10 pisangnya itu, dan Angga disuruh nyari orangnya siapa dan ditanyain apakah dia yang mencuri. Kalau enggak siapa orangnya, cari ya. Enggak ya nggak bisa ya. Nah, terus lanjut. Mas Angga pas ngambil 4 tundun aja itu kebetulan malamnya juga ada orang yang ngambil. Ya sebelum hari itu. Sebelum hari itu Iya, ya. malamnya itu. Terus saya suruh tanya si Mbak, karena saya di rumah, orang teman saya ngajak saya keluar juga, saya nggak mau. Ya saya tidur. Iya. Ya kalau nggak percaya itu bisa tanya sama si Mbak. Oke, iya. Jadi Semoga selalu sehat selalu, Minta bantuan ya. diberikan umur yang panjang dan diberikan rezeki. Amin, yang lancar, amin, amin. Dan semoga berkah barokah. Amin. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Inem Jogja atas kasih sayangnya. Oh, dari Mbak Inem kasihnya Jogja kepada juga. Mas Angga. Sudah jauh-jauh nyampe ke sini. Semoga, saya berharap banget dengan banyaknya perhatian dari luar Mas Angga bisa lebih semangat lagi untuk melanjutkan sekolah, menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih. Terima kasih. oh iya Pak, ini saya mau tanya gimana tanggapan Bapak? Nah, ini yang tadi, tentang Mas ini Angganya kan Pak desanya tadi Mas apa enggak ya? Angga ya Bapak ya. Mas Angga itu katanya ini kan juga sekolahnya dapat usia. Ternyata katanya Bapak ini kan juga dapat bantuan juga ya Pak ya? Ya dapat bantuan. Dari sisi pemerintahan desa sudah berusaha katanya dengan untuk kelangsungan perekonomian keluarga Angga. Saya sendiri dari Kepala Desa itu telah mengupayakan bantuan dari dinas sosial. Mas Angga sendiri itu ya sudah dapat bantuan dari dinas sosial Jabubannya, dan neneknya juga dapat bantuan dari dinas sosial Jabuban sama-sama. Jadi 2 kakak itu dapat, walaupun tinggal 1 rumah statusnya, tapi sudah dapat bantuan dua-duanya. Dan dari kemarin dari dinas terkait Ini di pinggir jalan kayaknya guys, rame ya. Kasih kambing juga ya Pak? Ya, ya kasih kambing juga. Terus kemarin ada program bedah rumah kebetulan. Oh, bedah rumah. Oke, udah. Kemarin saya kasih bedah rumah. Oh, bedah rumah ya? Ya, udah. Dan kebetulan saya warga juga sebetulnya masih juga, jadi dia dari segi agama cuman yang namanya anak masih labil ya, mungkin salah pergaulan sehingga dia terkemudian tidak benar ini. Jadi yang saya namanya orang tua kami telo ngasih ternyata itu saya jadi sebetulnya neneknya dan kakaknya juga masuk gebeku tahunya karena pamitannya pergi ngaji. Mengarahkan itu gimana? Mengarahkan gimana? Diarah gitu. Yang diarah itu gimana? Oh gitu. Setelah diarah saya juga dari sisi pemerintahan bisa juga memaklumi kepada warga Gunung Sari karena ya. Memang orangnya lagi emosi nyuruh saya karena pada saat itu warga Gunung Sari sebelum kejadian Angga ketangkep memang banyak warga yang kehilangan pisang, sehingga pada saat Angga ketangkep dia melakukan amarahnya, sehingga diarah itu kan itu. Dan alhamdulillah tidak sampai di masa atau dilukai dan sebagainya. Itu pun saya terima kasih kepada Pemdes Gunung Sari dan warga Gunung Sari karena atas hujatan dari nation itu. Jadi saya memberikan pesan moral kepada Pemdes Gunung Sari dan warga Indonesia jangan berkecil hati karena netizen itu memang
belum tahu persis faktanya. Iya. Nah, Jadi kita di sini klarifikasi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama atas buat pelajaran kita bersama. Assalamualaikum semuanya. Ya, intinya Pak Kepala Desanya menormalisasi soal pengarakan tadi ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Ya mungkin ya betul, mungkin menurut Pak Kades warga emosi ya karena beberapa hari terakhir banyak kasus yang sama ya, kehilangan itu ya. Ya masing-masing orang beda pendapat boleh Pak ya. Kalau saya pribadi mungkin kalau diarak ya tetap berlebihan ya untuk ukuran anak di bawah umur ya, kecuali itu orang dewasa yang ya gimana lah, kalau ngelihat anak aja kan kita aduh gimana ya ya bingung ya. Ada komentar nggak di sini? Kita lihat ya. Dari penjelasannya Angga jauh dari klarifikasi Komari. Iya, ada yang beda emang. Kata pemiliknya dia udah potong 4 tandang pisang. Kalau untuk makan ya secukupnya, bukan malah motong 4 tandang pisang. Iya Kak. Gimana maksudnya? Kata pemiliknya dia udah potong 4 tandang pisang. Kalau untuk makan ya secukupnya, bukan malah motong 4 tandang pisang. Dari Suci Okta Bro, alhamdulillah sudah ketemu sama Angga ya. Buat donasi semua kalau bisa setelah terkumpul, kalau bisa dibuat hewan ternak biar buat tabungan. Nah, apa ini? Keluarga saya dulu orang susah, kalau pisang di kebun ada yang nyuri, sedih nggak bisa makan, yang nyuri salah. Kalau niat buat makan nggak 4 tandan juga. Jenisnya pisang tanduk paling mahal, kalau dijual lumayan. Oh gitu, ini dari owner rumah tangga. Ya nggak apa, kita bebas ya berpendapat ya. Terus sehat-sehat selalu, orang baik ya. Terus di rezeki kita pasti masih ada rezeki orang lain. Benar-benar rezeki kita milik kita, itu yang sudah di dalam perut. Kalau masih di tangan belum tentu itu rezeki kita. Jelas ada. Jadi masih ada pro dan kontra lah ya. Masih mending lah ini. Kalau yang tadi kan nggak ada yang setuju semua. Intinya gimana ya? Semoga Angga ini ya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan ini kalau video donasi ini banyak guys ya. Kalau ditampilin semua sama Mas Dewo, ini aja udah berapa ini? Video ini udah hampir berapa ini? 40-an menit ya, udah hampir 50 menit lah. Nah, jadi kalau Mas Dewo tampilin yang donasi itu mohon maaf ya, donatur nggak bisa tampilin. Ada yang dari mana itu, Prabu Motor. Belum lagi Pak Kapolsek itu juga dianggap anak tuh sama Pak Kapolsek tuh ya. Jadi ya berkata sendirilah buat Angga ya. Kalau nggak diarak mungkin nggak begini nggak, ya nggak. Jadi bisa ya gimana ya, warga yang mengarak itu bisa dianggap berlebihan. Tapi Angga juga perlu berterima kasih mungkin ya. Kalau gitu nggak viral ya, nggak dapat perhatian seperti ini ya, Angga dapat berkah sekarang ya. Ya alhamdulillah juga kan nggak sampai diapa-apain lah ya di sana ya. Gitu. Mungkin cuman yang bikin masih menyisakan satu yang mengganjal, hal yang mengganjal adalah narasi tentang itu tadi ya, minuman keras ya seperti itu ya. Terus ternyata ada aksi maling pisang yang 10 atau itu tadi nggak dimasukkan di narasi yang klarifikasi dari pihak yang sebelah ya. Tapi nggak apa-apalah ya, kita baiknya berdamai, sudah nggak usah ini ya, nggak usah hujat sana hujat sini. Yang penting Angga sekarang kan ini ya udah dalam kondisi yang baik ya, dapat donasi yang lumayan juga, semoga bermanfaat ya. Oke guys ya, ini bener-bener 50 menit ini jadinya ya. Oke, sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Kita masih ada video-video menarik lainnya nanti ya. Kalian tetap ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.